Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah itu ada sebuah video berjudul Negara Tetangga Ketinggalan Jauh. Inilah mega proyek kota masa depan termegah di dunia. Ini ada kayaknya proyek katanya ya. Ini bakal jadi termegah dunia katanya. Ini masih katanya loh, jangan salah paham dulu. Oke, sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Let's choose, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Ini dia videonya ya, kita lihat bareng-bareng. Ini mega proyek. Inilah wajah masa depan peradaban manusia. Sejak dahulu umat manusia selalu mampu untuk berinovasi serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun peradaban impian dengan kecerdasan yang manusia miliki. Peradaban dapat dibangun mulai dari pemukiman nomaden yang sederhana sampai pemukiman permanen dengan segala kecanggihan teknologi penunjang kehidupan. Nah, dalam video kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang peradaban masa depan yang manusia imajinasikan melalui pembangunan kota-kota futuristik di berbagai penjuru dunia. Salah satunya mega proyek kota baru Masdar City. Untuk menunjang kehidupan manusia di masa depan, Masdar City dirancang untuk menjadi salah satu kota futuristik paling ramah lingkungan dan berkelanjutan di dunia. Terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Masdar City mempunyai visi dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Dengan visi sebagai kota futuristik ramah lingkungan, Masdar City bertujuan untuk mengurangi ketergantungan peradaban manusia terhadap energi fosil dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi kota yang tidak menghasilkan emisi karbon dan limbah. Karena posisinya yang terletak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Masdar City dibangun menggunakan gaya arsitektur tradisional Arab yang digabungkan dengan desain teknologi modern. Kota ini didesain dengan jalur pejalan kaki yang sempit tapi mampu untuk menangkap udara sejuk dengan model bangunan yang memberi naungan kepada para pejalan kaki. Desain tata letak kota yang kreatif membuat mega proyek kota baru futuristik ini menjadi 10 derajat lebih sejuk dibanding area lain di wilayah Abu Dhabi. Dalam pembangunannya, Masdar City berusaha menciptakan infrastruktur yang ramah lingkungan dengan energi terbarukan sebagai daya operasionalnya. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Abu Dhabi Future Energy Company membangun villa ramah lingkungan yang memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagai pasokan daya utamanya. Bukan hanya villa yang masuk dalam kategori bangunan net zero energy, Masdar City juga memiliki banyak bangunan ramah lingkungan yang beroperasi menggunakan energi terbarukan. Bangunan yang ada meliputi NZ1 Office Building, Masdar City Square, Masdar City Mosque, hingga The Link infrastruktur yang terletak di jantung Masdar City dan berperan penting dalam menghubungkan berbagai area di Masdar City yang berfungsi sebagai pusat aktivis sosial, komersial, dan rekreasi. Menurut data yang ada, pembangunan konstruksi Masdar City diperkirakan menelan biaya sebesar 18,7 miliar dolar hingga 19,8 miliar dolar Amerika. Dengan estimasi total penduduk di masa depan mencapai 90.000 jiwa. Mega proyek yang juga disebut paling mencengangkan adalah NEOM. Ini adalah proyek mega kota yang diprakarsai oleh putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, sebagai bagian dari visi 2030 Arab Saudi. Berada di dekat Laut Merah, NEOM sebagai mega proyek kota baru masa depan diharapkan mampu untuk menjadi pusat inovasi global yang berfokus pada teknologi maju, energi terbarukan, bioteknologi, produksi makanan, mobilitas, dan hiburan. Di samping itu, mega proyek kota baru pada bagian utara Arab Saudi ini memiliki luas sebesar 26.500 km persegi dengan berbagai area dan infrastruktur unik dan maju seperti Oxagon misalnya. Nah, Oxagon adalah salah satu proyek utama di dalam mega proyek kota baru NEOM. Dirancang dengan bentuk 8 sisi, Oxagon diharapkan mampu untuk menampung berbagai industri yang berfokus pada keberlanjutan pengembangan teknologi canggih, termasuk manufaktur cerdas, energi terbarukan, bioteknologi, dan logistik maritim.
Selain itu, Oksagon juga dirancang agar menjadi pelabuhan otomatis terbesar di dunia dengan kemampuan logistik yang canggih berbasis artificial intelligence. Oksagon bukan satu-satunya proyek utama dalam pembangunan mega kota Neom. Mega kota yang satu ini juga membangun area pariwisata di pegunungan yang diberi nama Trojena. Sebagai proyek yang bertujuan membangun pariwisata, Trojena menawarkan fasilitas ski dan snowboarding, serta fasilitas untuk berbagai olahraga outdoor seperti hiking, bersepeda gunung, dan climbing. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Arab Saudi dalam mendorong pengurangan emisi karbon, mega proyek kota baru Neom akan membangun The Line, area sepanjang 170 km yang dirancang khusus untuk beroperasi tanpa emisi karbon. Hal ini memungkinkan karena kota ini akan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, termasuk listrik dari tenaga surya dan angin. Tenaga surya dan angin. Oke, next. Beralih ke mega proyek kota baru selanjutnya. Untuk mengurangi tekanan populasi ibu kota di Dakar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di negara Senegal, pemerintah di negara itu berusaha untuk membangun mega kota bergaya elegan, Diamniadio Lake City. Terletak sekitar 30 km dari Dakar, ibu kota Senegal, Diamniadio Lake City menyediakan infrastruktur kelas dunia, termasuk jalan raya, jembatan, dan jaringan transportasi umum yang efisien. Selain itu, mega proyek kota yang satu ini diharapkan menjadi pusat bisnis dan perdagangan nasional maupun internasional, dengan gedung-gedung perkantoran modern berfasilitas canggih sebagai penunjangnya. Dibuat dengan berbagai pertimbangan, Diamniadio Lake City menawarkan berbagai pilihan perumahan seperti apartemen, rumah keluarga tunggal, serta kompleks perumahan yang tentu saja terjangkau. Di samping itu, pemerintah Senegal juga membangun berbagai fasilitas seperti gedung sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas rekreasi. Dengan berbagai fasilitas yang ada di Diamniadio Lake City, pemerintah setempat berharap agar segala fasilitas yang ada dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk negaranya. Sebagai sebuah mega proyek kota baru yang memiliki luas 1.600 hektar, Diamniadio Lake City memiliki tantangan besar dalam biaya pembangunannya. Agar dapat membangun fasilitas dan infrastruktur, kota ini membutuhkan investasi besar dan pemerintah hingga sektor swasta yang diperkirakan menembus angka 2 miliar dolar Amerika Serikat. Benar-benar ya. Mega proyek kota baru yang akan menunjang peradaban manusia masa depan selanjutnya adalah Ibu Kota Nusantara. Nusantara adalah sebuah mega proyek kota yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk menggantikan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia telah mengalami berbagai macam masalah, seperti kemacetan lalu lintas yang parah, kepadatan penduduk yang tinggi, hingga resiko banjir akibat penurunan tanah yang cukup signifikan. Sebagai sebuah kota masa depan, pemerintah Indonesia merancang ibu kota Nusantara agar beroperasi dengan energi ramah lingkungan yang dilengkapi dengan transportasi cerdas berbasis pejalan kaki. Terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, ibu kota Nusantara dibangun di atas hutan. Ya, meskipun menuai kritik akan dampak pengerusakan lingkungan, pemerintah Indonesia tetap teguh dalam melanjutkan pembangunan Nusantara. Dalam situs resmi Kementerian PUPR Indonesia, pemerintah berjanji akan menjaga kelestarian lingkungan dengan desain yang mengutamakan reservasi dan restorasi hutan sebagai langkah utama dalam pembangunan kota. Oke, jadi kita lihat aja ke depannya kayak gimana gitu ya. 256.000 hektar. Ibu kota Nusantara diperkirakan akan menelan biaya sebesar 33 miliar dolar Amerika Serikat. Karenanya, Ibu kota Nusantara memiliki tantangan yang cukup besar untuk menarik dan meyakinkan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Mega proyek kota terakhir yang akan kita bahas adalah kota bunker Finlandia atau Helsinki Bunker City. Sejak dahulu Rusia dan Finlandia selalu mengalami ketegangan hubungan politik. Situasi yang cukup berbahaya itu membuat Finlandia berada dalam posisi yang berpotensi untuk menjadi sasaran agresi militer Rusia. Demi mengantisipasi serangan nuklir, Finlandia sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang mengagumkan, ternyata secara rahasia membangun sebuah kota bawah tanah di wilayah ibu kota Helsinki. Terletak 30 meter di bawah permukaan tanah, kota bunker Finlandia itu akhirnya terungkap setahun yang lalu dan sempat menjadi perbincangan dunia.
Mega proyek kota bawah tanah itu memiliki luas yang dapat menunjang kehidupan 600.000 hingga 900.000 warga selama berbulan-bulan dan melindungi mereka dari serangan nuklir bila serangan nuklir benar-benar terjadi. Di samping Jadi itu, antisipasi Helsinki duluan, Bunker ya. City diketahui memiliki 500 bunker. Bunker-bunker yang ada tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas seperti kafe dan jalur go-kart untuk memberikan kenyamanan bagi warga Finlandia bila masa krisis terjadi. Wow. Hanya sedikit detail mengenai kota bawah tanah Finlandia. Meski begitu, diketahui bunker-bunker ini dibangun dengan menggali sekitar 9 juta meter kubik batuan dasar, yang mana luas bunker-bunker itu setara dengan volume 500.000 bus Wah, tapi tingkat. ngeri juga ya. Untuk mengevakuasi warga secara efektif, pemerintah Finlandia telah menyiapkan 25 stasiun metro di Helsinki sebagai rute pelarian darurat. Wow. Ternyata Indonesia masuk ya tadi ya, IKN. Tapi yang terakhir yang Finlandia tuh ngeri-ngeri sedap juga ya, soalnya kota di bawah tanah teman-teman. Wah, tapi itu mengagumkan. Wajar juga jadi sorotan ya. Wah, keren. Wow, tapi ini didominasi oleh Arab ya tadi ya. Dari awal tadi ada Uni Emirat Arab, Abu Dhabi tadi ya. Jadi itu kayak kota masa depan lah gitu ya. Termasuk salah satunya tadi ibu kota baru Indonesia IKN ya. Wah, jadi semoga pembangunannya makin lancar aja lah pembangunannya ya. Kita doakan yang terbaik aja lah untuk Indonesia pokoknya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. But don't forget to comment and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you, bye bye. Assalamualaikum.